Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana Indonesia yang akan melawan Jepang dan juga Arab Saudi di GBK. Kita menerima banyak juga dukungan dari banyaknya pemain legenda sepak bola di dunia yang memberikan support dan juga semangat kepada timnas Indonesia dan juga pemain agar jangan melihat dari pertandingan yang sudah lalu, tetapi melihat dari pertandingan ini dan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik demi kemajuan Indonesia dan juga sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Kalau sudah, terima kasih, gaskan. Hasil nggak enak di bulan Oktober sejatinya masih terasa nggak enak buat fans timnas Indonesia. Gimana nggak? Dua pertandingan yang secara kalkulasi dan realistis bisa kita sapu bersih namun cuma mendapat 1 poin. Meskipun begitu, kita tetap harus bangga dan yakin kalau tim Garuda akan bangkit. Jangan hanya karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, lalu menganggap kekalahan atas China adalah akhir dari segalanya. Itulah yang kompak disampaikan oleh para legenda sepak bola yang pernah datang ke Indonesia. Yap, Charles Puyol, Marco Materazzi, dan Nemanja Vidic secara serentak menganggap kalau progres timnas Indonesia ini udah benar. Hanya saja, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pelatih Arab Saudi sekali lagi merasa masih nggak percaya kalau Indonesia, tim dari ASEAN, punya seabrek pemain yang berkarir di liga ternama Eropa, termasuk nantinya Kevin Dix, yang menurut Hervé Renard akan membuat lini belakang Indonesia makin sulit ditembus. Ditambah beberapa masalah krisis kepercayaan diri yang sedang hinggap di timnya, membuat Hervé Renard harus bekerja ekstra keras mengembalikan kepercayaan publik pasca diasuh Mancini. Harapan dan asa timnas Indonesia di round 3 ini masih sangat terbuka, walaupun di satu sisi sangatlah berat. Tiap melawan Jepang dan Arab Saudi tentu bukan perkara mudah bagi Jayces dan kolega. Terutama soal Jepang, tiap semua sepakat kalau tim ini adalah yang terkuat dari sisi manapun. Sehingga bisa mencuri 1 poin saja itu udah sangat patut kita syukuri. Namun soal melawan Arab Saudi, jelas peluang untuk meraih 3 poin itu bukan hal yang mustahil. Walaupun itu juga nggak gampang gitu loh. Sebab di satu sisi, Arab sendiri kini sedang menata ulang kembali timnya bersama pelatih yang dulu hilang. Kini telah kembali pulang, yakni Hervé Renard. Semua tahu kalau di era Mancini, Arab ini beneran nggak menggigit. Dan kembalinya Hervé Renard diprediksi akan menaikkan kembali mental tim secara menyeluruh, karena memang itulah tugas pertama yang harus dilakukan pelatih asal Prancis tersebut. Kemudian untuk Indonesia gimana? Yap, tim Garuda pokoknya harus benar-benar bisa move on atas segala hasil mengecewakan di bulan Oktober. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau dua pertandingan yang seharusnya secara realistis menjadi ladang utama meraih poin maksimal, nyatanya justru berbalik jadi bumerang di mana timnas gagal menang, bahkan harus merana dari tim juru kunci China yang dianggap sebagai tim terlemah saat ini. Ya, pada akhirnya nasi udah menjadi bubur, dan tinggal gimana caranya kita mengolah bubur itu jadi makanan yang enak untuk dimakan. Begitu pula dengan pemain timnas Indonesia. Sedih dan kecewa itu wajar, tapi kalian juga harus bangga sama diri kalian masing-masing yang udah sampai di titik ini. Dan suka tak suka, dengan hasil ini memperlihatkan kalau level kita ya sejatinya belum sehebat itu. Jadi masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan karena peluang itu masih terbuka gitu loh, walaupun ya berat sih. Namun di saat seperti inilah tim Garuda beneran butuh yang namanya support. Dan support itu nyatanya nggak cuma datang dari publik tanah air, melainkan juga datang dari berbagai pihak dari luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh para legenda sepak bola dunia yang pernah datang ke Indonesia, macam Charles Puyol, Marco Materazzi, hingga Nemanja Vidic. Yang mana mereka semua sama-sama kompak untuk memberikan semangat ke semua punggawa Garuda. Yap, Charles Puyol mengatakan kalau jika sepak bola harus dimainkan dengan penuh dedikasi, di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana caranya menjadi pesepak bola yang memiliki visi bukan hanya sekedar mengedepankan skill individu semata. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia kalau soal skill sama sekali nggak ada masalah. Hanya saja, dengan mayoritas pemain muda, maka visi bermain adalah hal yang paling penting untuk ditingkatkan. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya aja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya. Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat, tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari. Kata Puyol dilansir dari CNN. Iya ya.
Berikutnya ada Marco Materazzi, di mana mantan bek timnas Italia tersebut dan Inter Milan itu mengatakan kalau para pemain Indonesia harus bangga dengan timnya yang ada saat ini. Sebab bagaimanapun, untuk menuju level tertinggi pasti harus mengalami yang namanya kegagalan. Dan dari kegagalan itu, bisa terlihat gimana cara pemain untuk bangkit. Kalau gagal dan kemudian putus asa, ya udah sampai kapanpun nggak akan bisa berkembang. Kemudian Materazzi juga tak lupa memberikan apresiasi kepada para pemain Indonesia yang udah habis-habisan berjuang. Ada banyak sekali pemain-pemain yang sangat muda dan sangat bersemangat untuk berkontribusi di dunia sepak bola Indonesia. Itu jadi kebanggaan bagi Indonesia. Apapun hasilnya nanti, mereka harus tetap bangga. Tegas Materazzi, dilansir dari Tribun News, sebagaimana dikutip dari Box to Box. Yap, selain dua nama tadi, ada juga Nemanja Vidic yang secara spesifik memberikan pesan kepada para pemain Indonesia, khususnya pemain muda, untuk terus bekerja keras meningkatkan level yang ada. I think work hard. It's something that it's go through my career. It's not just when I was young. Even when I was playing for Man United with Sir Alex Ferguson, there is the two words he's always described: enjoy your football and work hard. And di sisi lain, setelah kemarin Hervé Renard diketahui cuma tertawa ketika melihat list pemain Indonesia yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, kini pelatih Prancis tersebut kembali menyoroti soal komposisi lini belakang tim Garuda yang diisi banyak pemain dari liga-liga ternama Eropa, terutama soal kabar Kevin Dix yang viral kemana-mana. Membuat pelatih maco nan galak tersebut penasaran gimana cara PSSI mendapatkan pemain-pemain yang secara kualitas memang nggak mencerminkan sebuah tim dari kawasan ASEAN. Ya, baginya, jika semua komponen pemain Indonesia bisa bersatu, maka Indonesia benar-benar layak menjadi kuda hitam. Dan ia pun mewajarkan kalau di pertemuan pertama Arab cuma bisa main imbang di kandang sendiri. Walaupun di satu sisi, ia juga nggak nyangka sih Indonesia bisa kalah dari China. Namun yang menjadi perhatiannya adalah pemain-pemain belakang Indonesia di atas kertas memang levelnya udah Eropa. JSS adalah bek yang per musim ini jadi salah satu pemain belakang paling konsisten di Serie A. Walaupun timnya bapuk, tapi secara individu, nyaris setiap laga, Bang Jai mampu tampil bagus. Kemudian ada Michel Gers yang menjadi salah satu bek terbaik di Eredivisie saat ini. Kelvin Verdong juga merupakan salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie. Sandy Walsh yang bagaimanapun jam terbangnya di kasat teratas Liga Belgia, gak usah diragukan lagi. Walaupun beberapa waktu ke belakang, ia jarang jadi pemain inti karena beberapa kali mengalami cedera. Lalu jangan lupakan juga pemain seperti Jordi Amat yang walaupun dikatakan udah menurun, namun leadership serta pengalamannya main di top level masih sangat berpengaruh di tim. Dan soal kiper, Martin Pas yang menjadi salah satu kiper terbaik di MLS, serta baru aja meraih MLS Save of the Year 2024. Nah, semua kekuatan tersebut menurut Renard akan bertambah bagus dengan masuknya Kevin Dix sebagai pemain yang udah sering main di kompetisi elit Eropa. Intinya, di mata Hervé Renard, kalau tim ini benar-benar bisa menyatu secara utuh, maka Indonesia dijamin akan benar-benar jadi tim yang berbahaya. Teman-teman ya, jadi bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Jadi baik supporter dan juga para pemain, dan juga staf kepelatihan semuanya boleh bersatu untuk kita melihat hal-hal yang positif ya. Kita jangan melihat dari pertandingan yang sudah lalu, tetapi kita lihat di pertandingan yang ke depan ini untuk kita lebih fokus lagi untuk bertanding ya dan mendapatkan poin yang bagus. Untuk Jepang sih saya rasa memang hanya dari taktik pelatih dan mungkin kalau memang itu waktu kita untuk mendapatkan poin kita akan mendapatkannya. Tapi kalau dari Arab Saudi sih karena sudah diganti dengan pelatih yang baru, saya rasa kita bisa menang karena itu pasti akan ada perubahan rotasinya dan juga di tandang kita saya yakin dengan Arab Saudi kita akan mendapatkan poin. Dan juga ada juga dukungan-dukungan dari para legenda sepak bola dari luar ini memberikan semangat juga bagi pemain dan juga sepak bola kita Indonesia ya. Biarlah dengan doa dan support yang tinggi-tinggi kita bisa memberikan sepak bola Indonesia agar lebih dikenal di seluruh dunia. Oke teman-teman, sampai di sinilah video saya. Sekali lagi jangan lupa like dan komen, subscribe channel ini. Sampai jumpa.